Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasa Safina Irawan dengan NPM 2308260130 dari angkatan 23, dan saya mempresentasikan dari blog kardio dengan judul hipertensi. Jadi bisa kita lihat di sini ada definisi dari hipertensi itu sendiri. Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah yang tinggi secara terus-menerus. Biasanya dia lebih dari 140 per 90 mm air aksa. Biasanya hipertensi ini sering disebut silent killer. Kenapa hipertensi disebut silent killer? Karena biasanya hipertensi ini dia tidak menunjukkan gejala apapun. Lanjut ke klasifikasi. Klasifikasi hipertensi ini kita pakai berdasarkan GNC 8. Apa saja sih klasifikasi hipertensi berdasarkan GNC 8? Itu pertama ada normal, prehipertensi, hipertensi grade 1, dan hipertensi grade 2. Kita bahas terlebih dahulu yang normal. Tekanan darah normal itu biasanya 120 per 80 mm air aksa. Prehipertensi itu biasanya sistole itu 120 sampai 139 dengan diastol per 80 sampai 89 mm air aksa. Selanjutnya ada hipertensi grade 1 di mana sistolnya 140 sampai 159 per dengan diastol 90 sampai 99 mm air aksa. Sedangkan hipertensi grade 2 itu sudah melebihi dari batas normal, yaitu lebih dari 160 per 100. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan etiologi. Jadi klasifikasi berdasarkan etiologi itu ada dua. Pertama, hipertensi primer atau esensial, dan hipertensi sekunder. Mari kita bahas yang hipertensi primer atau esensial. Jadi, hipertensi primer atau esensial ini adalah hipertensi yang paling umum dan paling sering. Biasanya kasusnya itu 90 sampai 95%. Nah, hipertensi primer atau esensial ini sebenarnya penyebabnya itu tidak diketahui secara pasti, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti faktor genetik, faktor usia, dan gaya hidup. Biasanya gaya hidupnya itu seperti diet tinggi garam, terus kurangnya aktivitas fisik, em, obesitas, dan juga stres. Jadi kesimpulannya, hipertensi primer atau esensial ini lebih sering terjadi. Selanjutnya ada hipertensi sekunder. Nah, hipertensi sekunder ini dia hipertensi yang sangat jarang. Kasusnya itu sekitar 5 sampai 10%. Kalau hipertensi hipertensi sekunder ini dia penyebabnya itu disebabkan oleh kondisi medis tertentu seperti penyakit ginjal, gangguan hormonal seperti hiperaldosteronisme, terus penggunaan obat tertentu seperti obat steroid, pil KB, dan juga sleep apnea. Selanjutnya itu ada pencegahannya. Pencegahannya itu di mana kita harus menjaga pola sehat dengan cerdik. Apa sih cerdik itu? Pertama, itu cek kesehatan secara berkala. Berarti kita harus mengecek kesehatan kita secara rutin. Yang kedua, ada enyahkan asap rokok. Ketiga, rajin aktivitas fisik. Rajin aktivitas fisik ini kita harus berolahraga, dan ada diet sehat dan seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Lanjut, ada pengendalian dari hipertensi. Eh, ada program patuh yang harus kita lakukan seperti periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Lalu, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Terapkan pola makan sehat dan bergizi seimbang dan upayakan aktivitas fisik yang aman dan teratur. Hindari asap rokok dan alkohol. Selanjutnya ada komplikasi. Hipertensi ini kalau misalkan kita tidak mengobatinya secara cepat dan tidak berobat secara teratur dan tidak rutin, ada beberapa komplikasi yang terjadi uh, jika hipertensi ini tidak terkontrol, seperti stroke, ada penyakit jantung, gagal ginjal kronis, retinopati hipertensif, penyakit pembuluh darah perifer, krisis hipertensi, dan komplikasi metabolik. Jadi kesimpulannya, uh, kita harus menjaga hidup pola sehat, dan kalau misalkan hipertensi tidak terkontrol, maka ada beberapa komplikasi.
dan lebih baik mencegah sebelum mengobati. Berarti kita harus seperti yang tadi di pencegahan, kita harus melakukan pola hidup sehat, ada cek kesehatan secara berkala, menakar asap rokok, kalau bisa kita menghindari asap rokok itu sendiri, dan kita juga tidak merokok untuk menghindari terjadinya hipertensi. Jika ada orang yang merokok, maka pergi sejauh mungkin, jangan mendekati orang yang merokok. Istirahat dengan cukup dan kelola stres, karena kalau misalkan kita tidak istirahat dengan cukup dan stres kita tidak terkontrol, bisa jadi terjadinya hipertensi. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan selanjutnya ini ada beberapa referensi yang saya gunakan untuk eee, blog kardio dengan judul hipertensi ini, bisa dilihat. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.